Siti Nurul. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Komang, Bu Margaret, dan teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan untuk rencana evaluasi. Di tabel 1 ini terkait dengan instrumen strategi evaluasi dalam jurnal. Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan, ini identifikasi masalahnya adalah kurang memberikan motivasi belajar terhadap siswa, sehingga siswa kurang bersemangat dalam pembelajaran. Kemudian eksplorasi penyebab masalahnya, dalam kegiatan pendahuluan, guru kurang memberikan apresiasi dengan mengaitkan pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Penentuan penyebab masalah, guru belum mampu mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian masalah yang dipilih, guru belum mampu menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran. Eksplorasi alternatifnya, penggunaan model pembelajaran ini PBL, kemudian menentukan solusinya, belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan media yang sesuai. Kemudian untuk poin kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, ini mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas, yaitu minat membaca siswa yang masih rendah. Kemudian eksplorasinya, mencari penyebab masalah dari identifikasi masalah yang ditemukan. Penentuan penyebab masalahnya adalah guru melakukan wawancara dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan siswa tentang penyebab masalah. Kemudian masalah terpilih yang diselesaikan, guru melakukan wawancara dengan pakar, kepala sekolah, dan teman sejawat tentang solusi yang akan ditentukan. Kemudian eksplorasinya, penentuan solusi yang relevan berdasarkan pada alasan penyebab masalah. Dan menentukan solusi, ini mencari model pembelajaran yang tepat. Kemudian yang ketiga, upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan. Ini guru melakukan wawancara dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan siswa tentang penyebab masalah yang diidentifikasi. Kemudian eksplorasinya memberikan pemahaman dan motivasi kepada orang tua agar lebih memperhatikan anaknya dalam kegiatan belajar. Kemudian penentuan penyebab solusi, mencari metode yang akan digunakan untuk berbasis inovatif dan kreatif. Kemudian masalah terpilih yang diselesaikan, mencari akar masalah dari masalah terpilih yang akan diselesaikan. Eksplorasi alternatifnya, mencari analisis alternatif solusi dari masalah yang diidentifikasi. Kemudian terakhir menentukan solusi, ini berdasarkan analisis penentu solusi, maka hasil analisis penentuan solusinya adalah guru dapat menggunakan model PBL dengan metode diskusi kelompok. Kemudian yang keempat, upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan. Yang pertama, identifikasi masalahnya, selalu mengidentifikasi masalah yang ditemukan setiap kali pembelajaran. Kemudian eksplorasinya, mencari analisis penyebab masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Kemudian penentu penyebab masalahnya adalah dalam pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Kemudian masalah terpilih yang diselesaikan adalah mengikuti kegiatan latihan guru, mengembangkan kemampuan dalam mengajar. Kemudian eksplorasi alternatif solusi, menjalin relasi yang baik dengan kepala sekolah, teman sejawat, atau pakar untuk pengembangan kemampuan mengajar. Dan terakhir, menentukan solusinya adalah mempelajari model pembelajaran sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian untuk tabel 2, ini instrumen strategi evaluasi dalam bentuk observasi. Ini data observasinya adalah penggunaan media presentasi atau video yang kurang maksimal. Identifikasi masalahnya karena akses internet yang belum memadai, kemudian ketersediaan sarana yang terbatas. Rumusan masalahnya, mengapa penggunaan media PPT belum maksimal? Ini karena rencana aksinya adalah tetap menggunakan media presentasi atau video harus lebih maksimal. Kemudian bisa dengan cara merubah link video dari online ke offline atau merekam ulang video pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya, kemudian identifikasi masalahnya adalah pembelajaran masih monoton. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan efektif. Rencana aksinya, melakukan perencanaan dan pelaksanaan yang terstruktur dengan baik. Kemudian keterangannya sudah menyusun perencanaan pembelajaran. Hasil observasi yang ketiga, kisi-kisi soal. Identifikasi masalah, pembuatan kisi-kisi belum sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian rumusan masalahnya,
mengapa dalam membuat kisi-kisi soal tidak sesuai dengan IPK, rencana solusi, dalam membuat kisi soal indikator soal harus sesuai dengan IPK berdasarkan KD. Keterangannya mengadakan revisi kisi-kisi soal. Kemudian tabel 3, ini produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil wawancara. Ini kepala sekolahnya sudah benar, Dr. Randa Suryati, ASNM, keterkaitan dengan pendidikan. Melakukan wawancara kepada kepala sekolah ya. Ini sudah sesuai Pak, karena manajemen pendidikan. Kemudian ini yang tabel keempat adalah produk instrumen strategi evaluasi, ini dengan saya sendiri, terkait dengan motivasi, berpakaian, tepat waktu, disiplin, dan lain sebagainya. Kemudian tabel terakhir, ini instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian artefak hasil belajar, pembukaan, ya salam, dan doa. Kemudian ice breaking ini memotivasi siswa dengan kegiatan ice breaking. Pretestnya untuk menguji coba sebelum belajar. Kemudian pada kegiatan inti dengan kegiatan PBL ini mulai dari orientasi peserta didik, kemudian mengorganisasikan siswa, membimbing penyelidikan, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya sampai dengan menganalisis. Kemudian setelah kegiatan inti itu ada proses untuk mengetahui adakah perubahan dari belajar siswa sebelum dan setelah belajar. Kemudian refleksinya, mengevaluasi kegiatan pembelajaran, memberi apresiasi kepada siswa, memberi motivasi dan penguatan. Kemudian tindak lanjutnya, merevisi perangkat pembelajaran yang belum lengkap dan membuat pembelajaran menarik serta inovatif agar tujuan pembelajaran tercapai. Itu Pak Kemang, Bu Mada. Udah, oke. Lanjut Bu. Terima kasih Pak. Kembali lagi.